Adek, namanya siapa? Muhammad Aswad, Umurnya berapa? 9 tahun. Keluhan yang dirasakan apa, Dek? Sesak napas, dingin. Kapan timbul biasanya, Dek? Saat naik napas. Apakah ada pengaruh makanan? Tidak, Apakah sebelumnya sudah pernah ke dokter? belum. Hanya ke puskesmas saja. Selama penyakit, Adek, apakah ada anggota keluarga, ibu atau ayah yang mengalami sesak napas? Ada ibu saya. Obat yang biasa digunakan apa? Obat semprot di hidung. Pekerjaannya? Masih sekolah. Untuk pemeriksaan selanjutnya, Adek boleh baring di tempat tidur dan tolong dibuka ya pakaiannya. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat muka, apakah ada edem? Melihat bibir dan kulit, apakah ada sianosis? Memeriksa kelenjar getah bening pada leher, supraclavicular dan intraclavicular. Pemeriksaan eksternitas, melihat adanya clubbing fingers. Kita juga melihat kelainan di dinding dada. Apakah terdapat tumor, sikatrit atau parut, atau penektasi. Pemeriksaan dinamis kita lakukan dengan pertama, menghitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Menilai apakah ada pola nafas abnormal seperti Kussmaul, asthmatic breathing, giant stroke, atau Bayern. Ketiga, menilai apakah ada otot-otot bantu pernapasan yang bekerja. 4. Menilai apakah pergerakan dinding dada kanan dan kiri simetris. Palpasi. Pemeriksaan palpasi memberikan tentang penemuan yang diperoleh pada inspeksi. Kita akan melakukan pertama, palpasi pada trakea. Palpasi untuk menilai pada waktu inspirasi, trakea akan tertarik ke bawah. Nilai apakah ada dehidratasi trakea. Kedua, palpasi umum dinding dada untuk menilai adanya krepitasi, nyeri tekan, atau tumor. Ketiga, palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai apakah ada pengembangan dinding dada sama kiri dan kanan. Ketiga, palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai apakah ada pengembangan dinding dada sama kiri dan kanan. Pemeriksaan taktil primitus. 77, 77, 77. Perkusi. Tujuan perkusi adalah untuk memperlihatkan keadaan peka pada tempat yang seharusnya ada reaksonasi. Pertama, membandingkan paru kiri dan kanan. Secara
normal akan terdengar bunyi sonor. Menentukan batas jantung atas. Menentukan batas paru kanan dan hati. Pemeriksaan auskultasi dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan stetoskop. Pasien sebaiknya disuruh bernapas dengan mulut. Pada pemeriksaan ini, kita mendengarkan suara, yaitu pertama, suara napas trakeal. Pada pemeriksaan ini, kita mendengarkan suara napas pertama, yaitu napas trakeal. Pada daerah trakeal, di mana durasi inspirasi sama dengan ekspirasi, dengan intensitas sangat keras dan pitch yang tinggi. Kedua, suara nafas bronkial. Pada daerah supratracheal, suara nafas bronkial. Ketiga, suara napas bronkofastikuler. Empat, suara nafas vestikuler. Sip paru belakang. Pemeriksaan yang dilakukan sama: inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Inspeksi. Lakukan inspeksi dalam keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti gibus, skoliosis, atau kifosis. Bandingkan sisi kanan dan kiri. Lakukan inspeksi dada pada dinamis. Apakah terdapat perbedaan pergerakan antara dinding dada kiri dan kanan? Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan. Kemudian pasien disuruh melakukan inspirasi. Perhatikan apakah terdapat perbedaan pergerakan tangan kiri dan kanan. Palpasi. Lakukan pemeriksaan tremitus dengan menggunakan kedua telapak tangan pada punggung pasien sambil menyuruh pasien mengucapkan 77. Dilakukan mulai dari atas melalui garis spatula sampai pinggir bawah iga. 77. Lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari bagian atas dada bergantian antara kiri dan kanan sampai ke alpus posterior. Tentukan batas diafragma kanan dan kiri melalui garis skapula mulai dari bagian bawah skapula sampai bagian bawah iga. Auskultasi. Lakukan pemeriksaan auskultasi. Pada kondisi normal, bunyi bronkostikuler didengarkan di daerah interspatula dan bunyi vestikuler dapat didengar dari seluruh lapangan paru.